Tes 1 2 3 3 2 1. Suara dari mic Boya M1. Harusnya sih udah kedengeran ya suaranya ya. Kemarin nggak kedengeran karena kenapa langsung ke topik ini. Oke lah, selamat datang di sebuah video yang belum tentu berguna. Ya sudah tentunya tidak berguna sih. Ini juga video pertama ya, kali ada gunanya. Oke lah ya. Jadi di sini saya tidak ada pembahasan mau ngomong apa. Di sini saya cuman mau nyoba mic Boya M1 yang digunakan untuk motovlog. Ya sama strapnya juga sih. Terakhir nyoba sih ya bagus-bagus aja ya. Cuman bagian ini gede banget kelihatannya. Nggak tahu deh sekarang. Ya dicoba lagi lah. Ini nutupin nggak sih? nanti lihat hasilnya juga lah. Jadi di sini mic Boyanya udah saya taruh di helmnya full face. Nah kebetulan nggak ada dead capnya ya. Jadi ini percobaan pertama tanpa dead cap. Kira-kira apa suara anginnya bakal banyak yang masuk apa enggak nih? Terus terang ya, pakai apa ya, pakai setup kayak gini itu sebenarnya agak malu juga di jalan. Apalagi ini sekarang tujuannya kita ke Denpasar ya, jalan-jalan ke tempat yang macet dan padat dan panas dan macet ya. Ya sudah lah ya. Ada murid tidak pakai helm, jangan ditiru, harus pakai helm. Aduh, jalan harus pakai helm di jalan. Oke, di sini saya lagi di daerah ini, harusnya udah daerah Kramas ya. Jadi di sini tujuannya saya itu adalah ke rumah temen. Ya dia ajak belanja lah. Ada diskon gimana gitu, aku lupa sih. Nanti lah di akhir video saya bikinin video pas waktu di sana. Tapi ini gimana guys, ini suara micnya kira-kira banyak gini nggak, banyak suara angin masuk nggak? Ini kalau misalnya suaranya cukup bagus, apalagi tambah dead cap ya, pokoknya itulah namanya ya, pokoknya yang bulu-bulu itu harusnya dead cat sih, tapi udah lupa lah kenapa namanya dead cat. Apakah karena dia berbulu habis itu dia diam, dead cat? Kenapa nggak sleeping cat aja gitu, atau apalah? Udahlah ya, suka yang buat lah namanya itu. Oke lah, jadi kalau ya sudah pastinya kalian nggak nonton video kemarin saya nyoba untuk testing suara dari mic Rode Video Go 2 ya. Hari ini saya nggak bawa sih, soalnya saya cuma mau nyoba naik motor. Jadi menurut kalian gimana tuh kalau dibandingkan sama shotgun? Harusnya sih ya kalah Boyanya, kalah yang clip on ini yang aku pakai ini. Karena clip on ini menangnya itu dari apa ya, dari pemakaian seperti ini, lebih praktis. Mau ditaruh di helm bisa, mau diselipin di baju bisa ya. Sebenarnya sih mau pakai yang Bluetooth untuk headphone lagi, headsetnya. Cuma gimana ya, ini kan ditaruh di helm. Aku belum kebayang sih gimana cara naruhnya kalau Bluetooth. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga nggak tahu apakah ini YouTube bakal berjalan lama. Ya motovlognya sih. Kalau untuk YouTube-nya sendiri, ini sebenarnya YouTube percobaan lah. Ini saya bikin ketika lagi nyoba-nyoba SEO untuk YouTube. Jadi ada bikin tagnya, bikin deskripsi, judul, terus pakai aplikasi kayak vidIQ,
coba testing di apa namanya, coba testing nama-nama channel apakah sama kayak Google. Karena gini, kalau misalnya channel kalian gini ya, kalau di Google diulang aja lah. Kalau saya di gini di pencarian Google biasanya kalau nama blognya itu udah antik dan tidak ada yang punya, ketika nama blognya itu diketik, ya pasti blognya itu yang keluar atau alamat webnya yang keluar. Tapi kalau di YouTube, ketika channel Anda itu gak ada yang punya namanya, ketika ditaruh di pencarian, itu belum tentu channel kalian yang keluar. Harus punya beberapa video dulu gitu mungkin, atau mungkin kalau udah 1000 subscriber baru dia dinyatakan sebagai channel yang legit, sehingga muncul di pencarian. Tapi udah sih, udah lewat yang itu. Kesimpulannya ya baru itu doang sih. Toh nggak ada video juga yang aku upload setelah itu. Ya ada channel lain juga sih, tapi itu untuk nyimpan portofolio desain. Oh ya, jadi sebenarnya motovlog ini bukan kerjaan utama ya, bukan mau saya jadikan kerjaan utama ya. Jadi ini cuman seperti ya apa ya, alasan untuk jalan-jalan keluar, alasan untuk nyoba sesuatu yang baru. Jalannya rusak. Alasan nyoba sesuatu yang baru yaitu ngomong ke kamera. Ngomong ke kamera itu memang masih apa ya namanya, canggung gitu. Bahkan motovlog itu sebenarnya lebih, bagi saya ya, lebih gampang dari harus bicara ke kamera langsung. Jadi ketika kita bicara ke kamera langsung, membayangkan kamera itu adalah orang, itu apa ini? Bisa-bisanya. Oke, berhenti dulu. Syukur ada tas di sini. Bisa-bisanya burung. Gak tahu sih bawa apa enggak. Udah lah ya. Bisa-bisanya. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Oh ya, menurut saya sih ngomong ke kamera langsung, ya ke HP langsung, sama ngomong dengan gaya motovlog ini masih lebih gampang. Gaya motovlog kayak gini ya, walaupun sambil nyetir. Jadi ketika saya ngomong sama kamera itu rasanya aneh karena nggak ada orang yang kita lihat gitu loh. Ngomong sama orang itu kan enak tuh, kelihatan ekspresinya, kelihatan apa ya tanggapannya bisa dilihat lah. Tapi kalau kamera itu kan kayak ngomong sendiri jadinya. Sementara kalau motovlog itu ya gimana ya, kalau di motor itu kayak kita ngobrol sama orang yang lagi boncengan di belakang kita gitu. Jadi rasanya nggak secanggung waktu sama kamera. Jadi ini saya bayangin aja ngomong sama orang di belakang gitu. Ya kalau ada yang nyaut sih bahaya. Nah jadi gitulah. Jadi motovlog itu menurut saya lebih gampang lah. Jadi untuk memulai untuk nyaman bicara seperti ini, ya nggak seperti ini sih. Mulai nyaman bicara itu saya latihannya menggunakan motovlog ini dulu. Jadi video pertama motovlog ya isinya adalah saya ngomong nggak jelas juga. Tapi seiring dengan perjalanan, ketika saya capek mungkin udah nggak peduli lagi ya, ngomong ngawur aja, bodo amat lah. Oke, ngomong-ngomong ini Boya ini, oh ya setupnya lah ya. Jadi ini setupnya saya pakai strap dada 1,
Jadi di sini ada strip dada yang nggak bisa dilihatin juga lah ya. Ada strip di dada. Mak, astaga mak. Hei. Jadi di sini ada strap untuk HP yang ditaruh di dada satu. Ya satu lah, berapa lagi emangnya? Strap di dada, terus HP ya, ini HP biasa ya, bukan HP saya beli spesial untuk kamera, enggak, ini HP yang saya pakai sehari-hari. Terus dibikin kameranya wide, terus disambungin sama mic. Nah kebetulan karena HP saya Samsung, jadi perlu converter dari Type C ke jack. Nah jack konverternya sendiri harus support chip DAC kalau nggak salah. Jadi kalau kalian beli terus nggak ada DAC-nya, kayak saya saya sudah beli konverter 100.000 dan tidak menyala dari tahun lalu. Ternyata yang saya dengarkan dari tahun lalu adalah mic dari HP saya sendiri. Dan ternyata bagus juga mic-nya saya. Mic dari HP ini. Weh, bergetar itu Deka. Wah, syukur pakai mic dalam ini. itu PCX DK-nya gini ya, DK getar lah itu. Oke, ini jalan bypass Ide Bagus Mantra. Jadi kalau dari sini ke goyangannya astaga. Jadi kalau ke kiri ini, setiap belok kiri ini udah pasti ketemunya pantai ini. Jadi kita ada di pinggir pantai sebenarnya. Jalannya juga cukup rame. Nah ini antiknya jalan ini pakai semen bawahnya loh, tapi kuat gitu. Maksudnya ini kayaknya udah bertahun-tahun ya, mungkin ada 10 tahun lebih lah ini ya, semen kayak gini. Dan kayaknya masih oke-oke aja. Ya mungkin akunya aja yang jarang keluar ya, tapi setahu saya sih ini yang jalan di semen ini baru ini aja yang saya lihat, yang saya tahu. Paling sisanya di aspal. Nah ini aspal nih kan jembatan nih. Nah terus kalau udah lewat jembatan ini, aduh goyang. Nah ini kembali semen lagi nih jalannya nih. Kelihatan nggak sih? Ini kelihatan nggak sih? Nah ini nih. Jadi gitu. Nah ini kebetulan kecepatannya 50 km per jam lah. Ya 55 sih. Gimana kira-kira suara mic-nya ini ada suara anginnya nggak? Suara nggak usah diturunin sih harusnya. Nanti saya coba lah ya. Ini jalannya macet, nggak bisa lebih ngebut lagi ya. Baru mau dia mau belok kanan dulu. Oke. Saya coba tambah kecepatan ya. Kira-kira bunyinya kayak gimana? Ya walaupun mungkin nggak bakal sampai 100 juga kalau jalannya seramai ini. Sekalian juga saya mau coba straightnya, kira-kira goyang banget nggak sih kalau kayak gini? Atau tak turunin aja ya? Ini kecepatan 70. Bagaimana suaranya? Apakah sudah mulai ada suara angin yang masuk? Ini kamera ini kaca motor ya saya tutup ya. Kalau dibuka udah pasti lah ada angin masuk, tapi nggak tahu seberapa parah. Oke, kecepatan 77. Melambat di sini. Mentok sampai 80 doang sini ya. Kalau di kuping saya sih udah banyak suara anginnya nih di helm. Tapi itu suara angin di helm lah ya. Kalau suara mic-nya mungkin beda.
Oke ya, itu udah kan cuma sampai 80 doang sih larinya, ini nggak bisa lebih kenceng lagi karena di sini jalannya lumayan banyak yang nyebrang ya. Nah, jadi kalau dilihat di kiri kanan ini selalu ada jalan yang dipakai orang untuk masuk ke jalur ini, jadi harus hati-hati juga sih. Nah, ini bisa lebih kencang kayaknya. Oke, 90. Kira-kira gimana suaranya? Ini ada bule. Gak tahu ada bule punya SIM apa enggak di Bali. Nah itu oke. Udahlah ya. agak susah juga ngebut sambil ngomong di kamera. Ngomong di mic, ngomongnya udah nervous. Ditambah ngebut, kacau lah ya. Udah lah ya, video biasa ya, yang penting take dulu lah. Oke lah ya, berarti untuk testing mic dan strapnya seperti itu. Ya aku juga nggak lihat sih hasilnya, tapi semoga bisa ditonton lah, masih enak ditonton lah. Karena kalau nggak enak ditonton ya bahaya ini. By the way, ini strap harganya 150.000. Strap yang ada kayak apa ya, kayak ada pegangan untuk HP-nya, jadi bukan yang HP-nya diikat di bagian dada. Jadi ini bakal goyang-goyang sih ini. Kemudian mic-nya 130.000. Konverter ke HP-nya ini nih. Kalau HP kalian ada jack-nya ya bagus lah itu. Tapi kalau nggak ada, mungkin kalian beli yang apa ya, yang Bluetooth aja sekalian ya. Bluetooth berapa sih harganya? Yang mikrofon Bluetooth mungkin berapa ya? Di atas 300 mungkin ada lah ya. Daripada harus beli clip on, habis itu beli konverter 100.000 lagi. Cuman ya lebih aman. Ini kan kita jalan nih, aduh goyang. Ini kan kita jalan, jadi kalau mic kabel lepas ya masih nyambung sama kabelnya. Tapi kalau mic Bluetooth, kalau misalnya jatuh dari helm mah ya masalah. Kok masalah? Ya udah. Oke lah, di sini kita nyampe di Pantai Lembeng. Jadi di sebelah kiri ini adalah Pantai Lembeng. Pokoknya tulisannya Lembeng ya, nggak tahu dibacanya Lembeng apa Lembeng. Terus di sini ada di sini sebenarnya tempat yang agak problematik ya, soalnya di kiri ini kalau nggak salah pembangkit listrik tenaga sampah atau tempat daur ulang sampah doang nih. Kayaknya tempat daur ulang sih. Ya nggak tahu lah ya. Aku belum terlalu merhatiin. Cuman di sini ada protes dari beberapa warga ya mengenai aromanya itu loh, yang sedap sekali itu. Apalagi ini dekat lampu merah ya, dinikmatin aja lah kalau kena lampu merah di sini semenit 2 menit dengan aroma seperti luar biasa harumnya. Aduh. Sama ini kebetulan udah jam 1 ya, panas banget gila. Waduh, ini berapa lama ini lampu merah, lampu merah. Ini kalau diam gini kagok ini, mau ngomong apa juga susah. Wah,
nanya apa ya, mendingan ya. Jadi kalau kalian ada yang nonton, ya kalau ada sih, kalau ada mungkin ya para motovlog yang udah senior, cobalah kasih pertanyaan sedikit lah supaya ada tema untuk diomongin gitu. Ini saya oke lah, mungkin lebih ke kerjaan saya dulu ya. Jadi dulu saya pernah kerja di perusahaan IT sebagai IT support ya beberapa tahun. Saya juga kuliahnya sebagai sistem komputer, tapi udah lama nggak ngambil, jadi kayak udahlah ya, nggak berguna lah itu. Nggak melihat teknologi sekarang juga saya nggak tahu mau entah ngoding kayak gimana ya. Basic algoritma oke lah dapet, cuman kalau disuruh ngoding ya udahlah. Mending beli aja lah program gitu. jadi ya udahlah ya. Kalau ada yang nanya soal komputer, bukan saya. Aduh, bukan saya orang yang tepat di sini. Kalau IT support saya juga ya bukan orang yang pas juga sih, karena gimana ya, kalau IT support saya yang di Bali ini lebih ke membantu instalasi, habis itu bantu ngajarin orang-orang untuk cara pakai aplikasinya, habis itu maintenance untuk jaringannya, ya udah kayak gitu. Nggak terlalu spesifik lah. Jadi sebenarnya ini bukan IT support mungkin ya, mungkin lebih ke apa ya, apa kerjaan yang ada itu yang dikerjakan kayak gitu lah ya. jadi saya sendiri pun juga nggak tahu ini IT support yang benar itu kayak gimana gitu, karena ya saya masuknya di sebuah perusahaan yang baru memulai lah, bukan baru memulai sih, baru memulai sih ya sih. Untuk produk yang saya pegang itu baru memulai, jadi masih meraba-raba bagusnya kayak gimana waktu saya kerja masih memulai. Sekarang perusahaannya udah gede, tapi saya resign. Nah, jadi setelah resign, kerjaan utama saya ini adalah microstock icon terutama. Ya sempat nyoba microstock yang foto, yang video, cuman selain peralatannya nggak ada, kameranya jelek, effortnya juga lumayan. Nah, sementara icon sendiri yang di vektor lebih gampang lah, lebih menyenangkan lah dibuat itu. Jadi kalau ada yang mau nanya soal desain atau microstock, nah itu boleh lah, Habis itu kalau ada yang mau curhat di bawah juga boleh lah, atau mau tanggapan gitu soalnya ya keseharian lah, ke masalah-masalah yang ada di rumah, masalah politik. Kalau mau tanya ya bisa aja lah, setiap orang kan bisa ngasih opini tuh di sana, asal nggak disomasi aja. Itu bisa lah, jadi biar ada bahan diskusi aja lah dulu nih. Ini sebenarnya membingungkan juga aku mau ngomong apa ya. Oh, ini jalan main sepi nih, bisa santai. Jadi tadi udah ngomong ya soal kenapa ambil motovlog ya. Jadi supaya dapat nyoba hal-hal baru. Salah satunya adalah bicara dengan mic tanpa ada orang di belakang. Berusaha menyenangkan, tapi kayaknya bakal cringe banget kalau aku nonton. Bulan depan kalau aku nonton ini kayaknya aku dulu dah video. Cuman ini salib dulu nih, ya aman. Nyalip itu biar aman. Kenapa? Nyambung sana. Nyalip itu biar aman. Kenapa? Karena kita nggak lihat jalan yang di belakang, bukan jalan yang ada di depan mobil itu. Apakah ada lubangnya? Ya jalan Indonesia lah ya.
Kita tidak bisa percaya jalan Indonesia itu tidak dilubangi. Kalau tidak dilubangi, ya nggak mungkin, ya nggak mungkin rusak lah. Kualitas jalan Indonesia bagus, pastinya ada perhitungan kenapa itu lubang. Mungkin untuk membuat pejalan motor lebih lambat, mungkin supaya pejalan motor itu bisa jaga jarak dengan mobil. Jadi kalau ada lubang bisa menghindar gitu. Ya, tahu lah ya pokoknya ya. Oke, ini udah masuk daerah mana ya? Ini saya tipe orang yang tahu jalan tapi nggak tahu daerah ini. Kalian ada yang kayak gitu nggak ya? Cuman pokoknya kalian itu tahunya itu oke, thank you. Pokoknya kalian tahunya itu ini jalan ke mana, ke rumahnya siapa atau ke tujuannya mana, tapi nggak tahu daerah mana. Harusnya sih aneh nih, WR Supratman Denpasar. Oke, tadi ada tulisannya. Ngomong-ngomong, kenapa sekarang papan-papan itu jarang nampilin alamat sama daerah ya? Dulu itu banyak loh, pasti ada jalan apa, nomor telepon, daerah. Itu pasti bakal kelihatan di baliho-baliho dagang zaman dulu, guys. Mungkin tahun 2000-an lah. Sekarang makin kesini kayaknya makin, nah itu tuh Ude Costa, Jalan WR Supratman nomor 188 Denpasar. Pasti kalau udah yang jadul itu pasti. Coba nih yang baru, nggak ada pasti. Mungkin karena itu ya, mungkin dulu karena kalau saya nggak tahu daerah, saya tinggal lihat papannya, oh udah tahu daerah mana. Sekarang ini apa namanya, pelang-pelang nama toko itu nggak nampilin alamat sama sekali. Jadi ya bingung. Oh ya, kalau kalian di Bali perlu lowongan kerja kasir, SPG, admin logistik, serabutan, ada di sini. Ya saya serabutan sih, tapi enggak lah ya, cukup lah bikin crosstalk gambar itu buat hidup sehari-hari. Oke, udah merah. Astaga, panas seru, luar biasa. Nah, tadi sampai mana ya bahas soal YouTube ya? Nyoba YouTube ya, mencoba hal-hal baru, belajar ngomong sama mic, belajar ya. Kenapa harus mencoba hal baru gitu? Kenapa nggak microstocknya aja dikembangkan? Ya microstocknya tetap dikembangkan pasti, cuman ya tetap aja ya mempelajari hal-hal baru itu. Kalau bukan berguna untuk kita, untuk saya, paling enggak ini pengetahuannya akan berguna untuk orang lain. Jadi sebenarnya sebelum ini kan saya udah bilang ya, saya udah bikin YouTube untuk video portofolio. Habis itu coba-coba tag, coba-coba SEO. Instagram juga udah saya cobain, misalnya kalau jual beli bukan jual beli, tukar follower, jual beli follower itu udah dapat saya cobain. Hasilnya sangat tidak memuaskan karena nggak ngerti juga. YouTube juga sama ya, apa ada hasilnya ya, nggak ada hasilnya lah. Karena saya nggak ngomong sama sekali di kamera, sama itu juga soal portofolio, jadi nggak expect bakal ada yang nonton. Lebih ke nyoba aja sih. Oh ternyata kayak dalamnya YouTube itu kayak gini, ternyata YouTube itu susahnya kayak gini. Tapi kalau hoki, kalau beruntung ternyata view-nya ngeledak, ya bisa jadi tambahan cuan lah. Jadi coba-coba berhadiah lah ini. Udah hijau. Halo, ayolah, panas. Jadi untuk
Jadi ilmu yang saya dapat dari nyoba-nyoba YouTube itu akhirnya ya saya gunakan untuk bantu tetangga saya lah. Ya bukan berarti saya pinter, tapi paling tidak tetangga saya jadi lebih cepet nangkepnya lah, karena ya saya ngomongnya dengan bahasa yang bisa dia mengerti ya itu. Kalau disodorin YouTube langsung kan apa ini? Tapi kalau ada yang nemenin, ada yang diajak diskusi, terus orang yang diajak orang yang diajak diskusinya itu juga agak lebih tahu, kan lebih terpacu dia untuk nge-YouTube-nya gitu loh. Jadi kalau kalian mau nyoba hal-hal baru ya saran saya sih coba aja. Sama lah kayak sekarang aku nyoba motovlog ini. Video pertama udah pasti jelek, udah pasti nggak ada yang nonton. Aduh. Tapi ya mulai aja dulu. Karena cepat atau lambat ya, kalau udah biasa ya bisa aja. Bisa karena biasa, kebalik lagi. Bisa karena biasa. Ngomongnya juga bakal lebih lancar, lebih banyak ide yang akan disampaikan. Kalau sekarang kan ide masih mentok nih. Ini aku aja campur aduk nih, bahas mic by M1 bahas mic Boya by M1. Tiba-tiba bahasnya kenapa mulai YouTube. Agak random sih, tapi ya udahlah ya. Kalian terima aja lah dulu ya. Kalau ada nonton sampai habis ya syukur, kalau enggak ya sudah. Wah, motornya antik sekali itu depan tuh, mantep emang. Ini nih motor nih. Dulu kayaknya aku punya motor kayak gitu tuh, warna merah. Waktu kecil pulang kampung sama bapak itu entah gimana kuncinya jatuh. Kacau emang. Zaman itu mana motor pinjem lagi, hilang kuncinya, astaga. Oke, ini saya ada di, kalau jalan lurus itu udah masuk Pasar Kereneng ya. Nah, kalau di sini nih di samping kanan ada lapangan ini. Puskesmas 1 Denpasar Utara. Wow. BTW ada hal unik di sini. Jadi kalau kalian perhatikan, nah depan itu mobil langsung belok kanan. Jadi kita ini biasanya kan jalannya di kiri. Untuk satu jalan ini aja kita jalannya di kanan gitu. Lihat tuh motornya belok tuh. Nggak kelihatan sih ya, ketutup tangan mungkin. Jadi untuk jalan beberapa meter itu, yang jalan yang dipakai itu kayak di Amerika sana, jalur kanan dipakai, bukan jalur kiri. Jadi kadang-kadang setiap lewat sana mau nyebrang itu saya bingung sendiri. Ini sebenarnya saya belok kiri apa belok kanan ini. Aduh. Oke lah ya, ini karena udah dekat rumah teman juga. Terus gak ada ide juga aku mau ngomong apa lagi. Kita masuk aja kesimpulan ya. Jadi nanti beberapa menit pertama video Boyanya saya biarin tanpa di video dari mic Boya ini, audionya saya biarin tanpa dikasih noise reduction dari CapCut. Kemudian selanjutnya saya kasih noise reduction, tergantung sih dari seberapa parah audionya. Kemudian untuk strapnya juga simpulannya apa ya nggak tahu juga. Nanti kalian aja yang simpulkan nih. Saya belum dapat lihat videonya ya, kali saya tahu. Tapi kemarin nyoba ya kurang ditinggiin aja sih menurutku. Kalian kalau ada saran ya komen-komen aja lah ya. Ini saya apa itu? Ini saya masih nggak berani naruh HP di helm.
Kemudian yang ketiga, pembahasan soal YouTube. Ya sebenarnya bukan pembahasan soal YouTube, tapi lebih ke pembahasan untuk ya kita mencoba hal baru lah ya, termasuk salah satunya bikin video YouTube ini. Ya kalau menghasilkan ya syukur, kalau enggak ini bisa jadi pembelajaran lah, hal-hal yang tidak bisa kalian dapatkan di sekolah. Semakin sering kalian bicara, semakin banyak kosakata yang akan kalian punya, semakin lancar kalian untuk apa ya? Bukan semakin lancar, semakin cepat kalian untuk beradaptasi di lingkungan kerja, karena lingkungan kerja itu bakal sangat sering dan sangat penting untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di kantor. Jadi biar ada miskomunikasi. Nah, jadi dengan ngomong di YouTube seperti ini, bukan di YouTube sih, di kamera seperti ini, paling enggak ketika kalian udah nyaman untuk ngobrol sama teman di kantor, itu cuap-cuapnya langsung lancar gitu, nggak bingung memilih kata gitu, karena kita udah biasa milih kata ketika bikin video di YouTube. Ayo lewat. Oke lah, sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.